sahabat saya, Said Didu, yang telah berusaha menyuarakan aspirasi masyarakat untuk keadilan dan kebenaran, dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangan karena pengaduan. Sebagai orang yang tahu dan bersahabat lama dengan Said Didu, saya menyatakan I stand with Said Didu. Terus berjuang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kalian yang baru bergabung silakan like dan subscribe. Oke, oh iya, jangan lupa tonton videonya full ya, agar kalian tidak gagal paham. Dan jangan lupa di akhir video silakan kalian berkomentar. Oke, ini kasus masih hangat ya, dimana Said Didu diduga menyebarkan hoak dan ujaran kebencian, dan kini Said Didu terancam hukuman maksimal ya. Said Didu makin mampus. Oh, biar ya kemakan omongannya sendiri, Iya. kena tulah. Mulutmu adalah harimaumu. Biar ya, rekam dengan perkataan kalian sendiri, Said Didu ya. Ini kan pemanggilan pertama hari ini, ya. Bakal ada nanti pemanggilan kedua, ketiga, keempat. Ya mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan apa Gri? Enggak jadi. Doain orang jelek nggak boleh. Maksudku tadi tuh mau ngomong, ya mudah-mudahan lah jadi tersangka gitu. Ya lu sama aja Gri ngomongnya, lu ya iya kan gua sudah bilang nggak tega juga ngomongnya, masa doain orang jelek. Ya tunggu aja lah pemanggilan kedua, ketiga, biasanya ketiga dah bukti-bukti udah lengkap ya, udah memenuhi syarat untuk menjadi tersangka. Udah nikmati aja lah prosesnya. Nikmati ya. Lu mau jual-jual rakyat, lu mau jual-jual membela rakyat, lu mau jual-jual melawan oligarki. Udah terserah itu bagian dari framing yang bisa lu lakukan seenak lu sendirilah. Delay botong ya. Seenak-enak lu delay botong aja lah. Terserah. Nggak apa-apa. Kan katanya demokrasi, orang juga punya hak yang sama. Ya udah, nggak apa-apa. Lakukan aja terus. Tapi kalau kita mau lihat pernyataan Said Didu yang menurut saya fatal, dan ini tuduhan dan penyebaran hoax, fitnah, dan ya cenderung memecah belah, coba kita lihat. Kita lihat sungai-sungai yang masuk wilayah PIK 2 itu sudah dijual oleh mereka. Kita lihat sungai Dadar, sungai Tahang, berbagai sungai, bahkan sungai Cisadane yang paling besar itu pinggirnya emangnya ada sungai dijual guys. Ini loh mulutmu harimau, ya. Lu nggak bisa seenak lu sendiri ngomong, benar, lu benar botong. banget. Siap. Lah kalau kayak begini walaupun menuduh nama orang per orang, lu kan nuduh pejabat, ya pantas lah kemudian pejabat melaporkanmu. Ikutin aja prosesnya, ikutin. Dan kita juga tahu kok yang tampil siapa-siapa orangnya yang bersama kalian, bukannya itu aja. Nggak heran gitu, udah nggak heran. Ini loh yang bikin orang geram. Ini kan fitnahan ya. Ini kan adu domba. Menurut saya kecil sih. Seenak-enak udah botong ngomong sendiri begitu mah. Ya, coba kita lihat reaksi salah satu aparat pemerintahan, dari Mensos terkait pernyataan Mensos ya, terkait ada sungai yang dijualbelikan terhadap PT. Saya rasa sebagai seorang akademisi, seorang yang mempunyai keilmuan yang lebih dibandingin warga masyarakat, saya rasa itu hal yang aneh. Karena tidak mungkin lah sekali dapat dijual belikan, dan kalaupun dijual sama warga, dibeli sama PT, nanti kalau setelah ditutup sama PT, nanti warga juga lah yang teriak. Saya rasa itu hal yang kurang relevan.
ya kalau ada sungai yang dijual belikan ke pihak PT. Kalau dengan adanya proyek terutama yang direlokasi dan proyek-proyek yang sekarang, warga itu tidak ada yang dirugikan sama sekali. Karena dari warga-warga yang terdampak itu tidak ada yang bercerita bahwa dia itu dirugikan. Malah yang relokasi ini merasa bersyukur. Karena tadinya yang tadi di tempat tinggal yang lama itu kebanjiran dengan air roknya sebulan bisa 3 kali, sekarang sudah tidak lagi ada banjir rok yang dialaminya. Jadi lebih tertata pemukimannya. Tahu ya, tuduhan saya Didu bahwa kali dijual oleh aparat ke pengembang. Ya, tahu kan? Ini loh yang dilaporkan. Udah gitu fitnahan lagi, rakyat menjadi korban dan selalu was-was menunggu kapan mau digusur. Kan gila kan? Gila kan? Nah, setahu kita, selama Presiden Joko Widodo berkuasa 10 tahun kemarin, seluruh proyek-proyek yang kena gusur, apalagi proyek-proyek strategis nasional, selalu mengutamakan masyarakat, ganti untung bukan ganti rugi di hampir semua proyek strategis nasional. Ingat nih ya, ganti untung bukan ganti rugi. Ya, pertanggungjawabkan omong kalian, saya Didu. Dikit lagi, ya kita ikutin terus prosesnya. Dikit lagi lah, pemanggilan kedua, ketiga dah. Ini harus lanjut terus untuk memberi pelajaran kepada kelompok-kelompok yang sehari-harinya nyinyir terus kepada pemerintahan dan sehari-harinya fitnah terus kepada pemerintahan dan sehari-harinya menghujat, menghina, mencaci maki terus kepada pemerintahan. Orang-orang ini harus dihentikan perilaku-perilaku buruknya sehingga masyarakat menjadi damai, bahagia, aman, sentosa. Indonesia membangun juga dengan kedamaian. Ini benar-benar manusia-manusia kelompok-kelompok ini nih. Tapi terkadang ya, yang di video sebelumnya kita lihat para pendukungnya saya Didu ikutan ngantar ke Mapolres Tangerang. Ya, kita masih maklum ya. Benar. Notabene masyarakat tidak punya gelar akademis yang tinggi. Tapi kalau sudah sekelas profesor, doktor, kok masih ikut-ikutan meyakini saya Didu, kan itu kebangetan. Cara berpikirnya gimana? Kan kebangetan gitu ya. Hanya ikut-ikutan gitu ya, tanpa mempertimbangkan kasusnya yang secara objektif, membabi buta. Demikian juga tidak terlepas Profesor Mahfud MD, yang kita juga nggak tahu kenapa belakangan nyinyir terus. Simak. Sahabat saya, Said Didu, yang telah berusaha menyuarakan aspirasi masyarakat untuk keadilan dan kebenaran, dipanggil oleh polisi untuk dimintai keterangan karena pengaduan. Sebagai orang yang tahu dan bersahabat lama dengan Said Didu, saya menyatakan I stand with Said Didu. Terus berjuang. Nih, profesor hukum memahami kata-katanya Said Didu itu kategori hoax, kategori fitnah, atau kategori fakta, nggak bisa. Sekelas profesor, Mahfud MD, ahli hukum, pakar hukum, gila. Coba ulang, putar ulang. Videonya Said Didu, putar ulang. Kali sungai-sungai dijual, pejabat ke pengembang, coba ulang, gitu ulang. Loh, Mahfud MD, profesor, sekelas Mahfud MD, profesor, ahli hukum, masa nggak bisa mencermati kata demi kata? Yang kayak begini kok dibilang memperjuangkan rakyat, membela rakyat yang mana? Hah? Memperjuangkan rakyat yang mana? Nah? Nah, kalau sudah sekelas Profesor Doktor Mahfud MD saja sudah seperti ini, maka kemudian kita juga menjadi maklum, apalagi masyarakatnya yang terhasut, yang ikut-ikutan kemarin hadir di Mapolres mengantarkan Said Didu. Kayak begini loh, gila. Ya udah, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Hukum berproses, silahkan nanti dibuktikan di pengadilan. Mudah-mudahan cepet P21. Gri, lu itu sama juga doain Said Didu jadi tersangka.
Lah terus gimana? Pembuktiannya di apa kalau nggak di pengadilan? Hah? Perang statement? Ya enggak lah. Masing-masing cari kebenarannya lah kalau perang statement. Oke, kita tunggu proses hukumnya jalan. Nanti pembuktian di pengadilan. Oke, ingat ya. Ingat kata-kata Mahfud. Ingat kata-kata Mahfud MD. I stand with Said Didu. Itulah kritikan pedas dari Agri Fanani, mantan sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010. Said Didu memenuhi panggilan penyidikan Polresta Tangerang. Kehadirannya untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan penyebaran berita hoaks yang sifatnya menghasut dan menimbulkan kebencian ya. Untuk videonya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.